Share di grup komik Rudal dan SMA Pikir Ibu biar banyak pesertanya Bu karena ada Pak Abu. Kalau di PKBM jangan. Menurut Pak Abu dia tak nyaman. Dia poker pom. Hmm? Tak tahu. Apa tuh? Apa tuh?
Berkolaborasi, saling menguatkan. Komunitas ini menginspirasi dunia. Komet Rudal, kita bersama berbagai ide. Kita saling tukar, tidak ada henti. Komunitas yang mengguncang, pergi dan belajar. Itu Komet Rudal. Berbagi dan belajar, itu Komet Rudal.
Selamat datang Pak Abu. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai ya kegiatan webinar pada malam hari ini, tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi Bapak Ibu semua yang telah hadir dan mengikuti kegiatan webinar pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Fitria Nur Hasanah dari SD Negeri 1 Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, kita akan sama-sama belajar dalam kegiatan webinar dengan topik pengelolaan kinerja 2025 yang diselenggarakan oleh komunitas kolaborasi, yaitu komunitas edukasi guru digital Komet Rudal bersama komunitas belajar SMA PGRI Larangan dan beraksi di bawah pimpinan Bapak Daman Said SSI. Pada hari ini Minggu tanggal 15 Desember tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Semoga kegiatan ini senantiasa diberi kelancaran dari awal hingga akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Puji syukur kehadirat Allah, marilah kita sama-sama panjatkan atas karunia yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkegiatan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita panjat aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah yang penuh kebodohan dan kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan penuh cahaya Islami seperti pada malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa berada dalam naungan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat saya sampaikan kepada Bapak Kepala BBGP Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Abu Khair MPD. Selamat malam Pak Abu. Apakah suara saya bisa didengar? Apakah Pak Abu mencoba Apakah bersuara? Dengar? Apakah bisa mendengar suara saya? Terdengar Bapak. Mendengar. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana? Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Pak Abu selalu memberikan support dan dukungannya di setiap kegiatan komunitas kolaborasi kita. Yang terhormat saya sampaikan kepada penasihat komunitas kolaborasi Bapak Daman Said SSI yang sudah memberikan bimbingan nasihat arahan dan juga memberikan masukan agenda kegiatan yang berdampak pada peningkatan kualitas komunitas kolaborasi yang berkelanjutan. Semoga beliau selalu dilimpahkan kesehatan dan sempat sehingga dapat selalu membersamai komunitas kolaborasi pada malam hari ini. Sekaligus beliau sebagai narasumber pada malam hari ini. Halo Pak Daman, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Yang terhormat saya sampaikan kepada penggerak komunitas kolaborasi, diantaranya penggerak komunitas edukasi guru digital, komunitas belajar SMA PGRI Larangan, dan komunitas beraksi. Semoga kalian semua yang sudah menjadi tim selalu dapat mengagendakan kegiatan-kegiatan yang dapat bermanfaat bagi seluruh pengajar di Nusantara. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan juga Bapak Ibu guru hebat Nusantara yang pada malam hari ini
dapat mengikuti kegiatan webinar dan menyempatkan waktu. Semoga dapat mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Bagi yang kurang sehat, saya doakan dan semoga lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, susunan acara pada malam hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala PBGP Provinsi Jawa Timur, yang ketiga yaitu sambutan sekaligus pemaparan narasumber dari Bapak Daman Said SSI, yang keempat tanya jawab, yang kelima closing statement, yang keenam penutup. Marilah Bapak Ibu untuk membuka kegiatan ini, marilah kita sama-sama menundukkan kepala agar kegiatan berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baiklah, untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala BBGP Provinsi Jawa Timur. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Abu Khair MPD, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan, kecemerlangan, dan anugerah lain yang kita tidak sanggup menyebutnya satu persatu senantiasa Allah limpahkan pada kita semua. Amin. Mohon konfirmasikan di tempat saya hujan lebat ini apakah suara masih bisa ditangkap? Jelas Pak Abu, masih jelas. Masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Yang saya hormati Pak Daman Said yang terus memberikan inspirasi-inspirasi. Beliau adalah Kepala SMA PGRI Larangan di Pamekasan yang pada malam hari ini akan membersamai sebuah ikhtiar kita bersama berkaitan dengan pengelolaan kinerja untuk guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Yang kita tahu bahwa Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bersama dengan Badan Kepegawaian Negara telah merilis pengelolaan kinerja untuk tahun 2025 yang telah sama-sama kita ketahui, dan saya ingin cek ombak pada Ibu dan Bapak semua. Setelah mengikuti peluncuran pengelolaan kinerja untuk guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang versi baru ini, apa yang Ibu dan Bapak rasakan? Boleh disampaikan di chat room. Apa yang Ibu dan Bapak rasakan dengan dirilisnya kembali pengelolaan kinerja untuk versi yang baru, yaitu untuk tahun 2025, yang kita mendengar bersama bahwa periodenya saat ini adalah 1 tahunan. Apa yang Ibu dan Bapak rasakan? Menyenangkan. Silakan yang lain. Ini dari Ibu Diani, senang dan enjoy, Pak. Senang dan enjoy. Ya, silakan Bapak Alhamdulillah. Ibu menuliskan bagaimana Silakan perasaannya bisa setelah dituliskan dirilis. apa perasaan Dari Ibu Patricia, ataupun senang. tanggapan Ibu dan Pak semuanya dengan pengelolaan kinerja yang baru saja dirilis oleh Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, silakan. Boleh juga dengan emotion ataupun dengan hal yang lain, ya silakan saja. Baik, tentu kita menyambut gembira dengan apa yang telah dikabarkan berkaitan dengan pengelolaan kinerja
untuk guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang baru. Dan saya mengucapkan selamat dan bangga sebagai warga Jawa Timur ketika kita membuka panduan substansi dan teknis. Foto siapa yang nampak? Nah, boleh dituliskan foto siapakah yang ada di slide pertama pada panduan substansi dan teknis pengelolaan kinerja guru. Silakan Bapak Ibu untuk Foto menuliskan siapa? foto siapa yang nampak saat Nanti mengupload. kalau jawabannya Benar. benar, akan divalidasi oleh pemilik foto itu siapa. Oh iya. Ya, Oke. Silakan silakan Bapak Ibu dituliskan di tuliskan chatroom foto siapa yang tampak di sana. foto siapa yang ada pada panduan substansi dan teknis Oh ini pengelolaan dari kinerja Ibu guru Raila yang belum baru. melihatnya Pak. Ini ada di di YouTube Pak. Maria Oh, Sofiatun di YouTube saya Bapak tidak melihat Daman. YouTube. Pak Daman, ya. Siapa lagi yang menjawab? Mungkin yang di Zoom? Satu hanya Bapak Maria Sofiatun mengatakan menjawab Pak Daman. Satu aja Pak. Iya. Apakah benar itu foto Pak Daman Said? Iya benar Pak. Itu betul foto aslinya, bukan foto yang rekayasa, Pak Daman? Benar tidak Pak Daman? Jawab dulu. Alhamdulillah Mas asli Bapak. Oh iya. Alhamdulillah masih asli ya Alhamdulillah. fotonya. Ini Ya, ada juga yang jawab Pak sebagai Daman di sahabat YouTube. saya ikut bangga foto Bapak dilihat, disimak oleh sejumlah sahabat-sahabat guru se-Indonesia. Baik, kita terus memaknai bahwa pengelolaan kinerja yang punya tagline sekarang boleh diketik di chatroom apa tagline pengelolaan kinerja yang baru. Boleh dituliskan. Yang memantau YouTube juga silakan. Apa tagline pengelolaan kinerja? Adakah yang sudah menjawab? Ya, baik Dari nanti. Ibu Aisyah Mukti, Jatim muda, bermakna dan bermutu. Iya, Dari Bapak Roin Ibu pengelolaan Roin kinerja Rofitka, semangat baru mudah, Pak. bermakna, dan bermutu untuk semua. Dari Ibu Nagri, semoga lebih Saya simpel. Dari Bapak Agung, ini sudah pakai mudah kaos, bermakna dan bermutu untuk semua. Seperti itu Pak. berusaha dan bersama-sama kita akan mewujudkan bersama pendidikan bermutu untuk semua. Mudah-mudahan di kinerja bagian dari sebuah ikhtiar yang membersamai Ibu dan Bapak semua dalam rangka menuju satu harapan kita, pendidikan bermutu untuk semua. Pendidikan bermutu tidak hanya ada di kota-kota besar, namun pendidikan bermutu kita sepakat akan kita kembangkan, akan terjadi di pelosok negeri kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah semangat dan pemantik kita bersama. Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat yang pada malam hari ini juga memaknai bahwa kita mengoptimalkan, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Hari boleh libur, ya, tetapi belajar tak akan ada liburnya. Kita juga mengetahui 3 kemudahan yang utama pada pengelolaan kinerja di tahun 2025. Yang pertama adalah periode pengelolaan kinerja ini 1 tahun 1 kali. Yang kedua adalah tidak perlu mengunggah dokumen. Dan yang ketiga, tidak berbasis pada poin. Tentu ini menjadi kabar gembira bagi sahabat-sahabat GTK dimanapun berada. Dan pada malam hari ini nanti kita akan bersama-sama memperoleh pencerahan dari Pak Daman Said
untuk berbagi informasi, berbagi kabar terkini berkaitan dengan bagaimana pengelolaan kinerja di tahun 2025 yang akan datang. Saya atas nama Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur mengucapkan ribuan terima kasih kepada komunitas belajar yang diprakarsai oleh Pak Daman dan juga oleh Bu Fitriah Nur Hasanah dan tentu Ibu dan Bapak semua. Kita akan terus belajar melalui sejumlah pilihan. Salah satunya adalah melalui komunitas-komunitas belajar. Semoga hasanah yang akan dibagi, ilmu yang akan disampaikan menjadi ilmu yang penuh barokah dan bisa memberikan makna bagi perjalanan menguatkan mutu pendidikan di tanah air. Demikian, mohon maaf atas segala keterbatasan. Saya nanti akan beralih ke mode kanal YouTube dan sukses untuk Ibu dan Bapak semua. Mudah-mudahan setelah ini nanti akan bertambah yang ada di Zoom Room. Tentu ini menjadi semangat kebersamaan kita semua. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan tetap semangat pagi dan semangat pagi. Semangat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu yang sudah memberikan waktunya, memberikan sambutan, meluangkan di tengah-tengah kesibukan Pak Abu saat ini bersedia membersamai kegiatan komunitas kolaborasi. Dan kami juga mengucapkan terima Sama-sama. kasih yang sebanyak-banyaknya atas support dan dukungan dari Pak Abu komunitas ini tetap berjalan sesuai dengan instruksi dari Pak Abu. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan semoga motivasi yang Pak Abu berikan dapat menambah motivasi bagi Bapak Ibu yang juga mengikuti kegiatan webinar pada malam hari ini sehingga dapat tetap semangat tidak hanya untuk mendapatkan sertifikat tetapi juga benar-benar menimba ilmu dalam kegiatan komunitas kolaborasi yang dipimpin oleh Bapak Daman Said SSI. Terima kasih Pak Abu. Jika Pak Abu masih berkenan untuk di Zoom, kami sangat bersenang dan sangat bersyukur, dan jika Pak Abu menonton melalui YouTube juga dipersilakan. Semoga sehat selalu buat Pak Abu sekeluarga. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara berikutnya yaitu sambutan dari penasihat komunitas kolaborasi sekaligus sebagai narasumber kegiatan pada malam hari ini. Beliau adalah Bapak Daman Said SSI. Beliau adalah Kepala Inspiratif Kemdikbudristek di tahun 2023. Beliau juga Kepala Sekolah di SMA PGRI Larangan. Beliau adalah fasilitator guru penggerak. Beliau juga pengajar praktek, penulis buku suling jar, dan penghargaan-penghargaan yang beliau raih di 17 penghargaan. Beliau salah satunya yaitu selain sebagai Kepala Sekolah Inspiratif Kemdikbudristek, kepala sekolah yang beliau pimpin juga sebagai Sekolah Inspiratif di tahun 2024. Baiklah, tidak berlama lagi, marilah kita sambut narasumber pada malam hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Daman Said SSI, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Abu Khair MPD. Terima kasih Bapak atas waktunya, kesempatannya, di sela-sela kesibukan Bapak masih meluangkan waktunya membersamai komunitas kami dan juga rekan-rekan semua yang insya Allah kami di sini akan belajar bersama dengan dukungan dan motivasi dari Bapak Abu Khair. Kami juga di daerah komitmen akan juga semangat untuk kemajuan pendidikan khususnya di Jawa Timur. Mudah-mudahan Bapak Abu Khair selalu diberikan kesehatan, kesempatan, keselamatan bersama seluruh keluarga sehingga bisa memajukan pendidikan khususnya di Jawa Timur.
Amin. Yang saya hormati juga Ketua Komunitas Penggerak, Komunitas Komik Rudal, Komunitas Belajar SMA Larangan, dan seluruh anggota. Yang saya hormati juga Bapak Ibu guru hebat senusantara yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, baik yang ada di Zoom dan juga di live streaming YouTube. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Zoom kami hanya muat 100 partisipan dan alhamdulillah sekarang penuh. Jadi Bapak Ibu bagi yang belum bisa bergabung di Zoom, Bapak Ibu panitia juga menyiapkan live streaming YouTube. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Robbi karena pada kesempatan malam hari ini di sela kesibukan Bapak Ibu, di sela istirahat Bapak Ibu, di mana besok akan mengawali aktivitas kita sebagai pendidik, Bapak Ibu masih meluangkan waktu istimewanya di saat Bapak Ibu santai bersama keluarga, tetapi kita juga menyadari bahwa kita sebagai pendidik tugas kita bukan hanya mengajar, tetapi juga belajar dan terus belajar demi untuk murid-murid dan murid. Selanjutnya, salawat berserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita, mengkis kita selaku umatnya dari alam kegelapan, alam kebodohan menuju alam terang benderang seperti yang kita rasakan bersama pada malam ini. Bapak Ibu hebat Nusantara, Bapak Boher, saya sampaikan webinar ini kita ambil topik pengelolaan kinerja 2025 karena memang banyak Bapak request dari teman-teman ingin belajar bersama tentang pengelolaan kinerja 2025. Jadi saya bukan menggurui Bapak Ibu, tetapi di sini ayo kita samakan persepsi, kita sama-sama belajar. Namanya masih awal Bapak Ibu ya. Kebetulan pengelolaan kinerja 2025 dirilis 9 Desember 2025 oleh Kemendikbudristek dan juga Badan Kepegawaian Negara tentang pengelolaan kinerja 2025. Tentunya Bapak Ibu banyak sekali materi-materi yang sudah beredar Bapak Ibu tentang pengelolaan kinerja. Jadi saya sarankan Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu banyak bertanya, Bapak Ibu membaca dulu panduan-panduan substansinya sih seperti apa. Karena sekarang itu Bapak Ibu yang disampaikan oleh Bapak Abu tadi bahwa sekarang itu ada pengelolaan kinerja untuk guru, kepala sekolah, dan juga yang sekarang ini ada untuk pengawas sekolah seperti itu. Banyak sekali Bapak Ibu, misalkan yang tadi disampaikan oleh Bapak bahwa menyampaikan bahwa 1 tahun 1 kali tidak berbasis poin. Kalau dulu Bapak Ibu ya di tahun 2024 kan RHK itu ada poinnya minimal kan 32 gitu, maksimal 128 dan tidak perlu unggah bukti dukung sertifikat kan seperti itu Bu ya. Tetapi Bapak Ibu kita itu jangan, pemerintah dalam ini Kemendikbudristek telah memberikan tagline tentang pengelolaan kinerja 2025 tentang mudah, bermakna, bermutu untuk kita semua. Jadi kita sudah dipermudah, disederhanakan Bapak Ibu, tetapi kita harus apa ya? Harus peka juga terhadap perubahan zaman. Kita harus terus belajar dan belajar. Jadi jangan sampai kita oh ini mudah. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena generasi anak bangsa ada di tangan Bapak Ibu sebagai pendidik seperti itu Bapak Ibu. Benang merahnya Bapak Ibu, benang merahnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau di tahun 2024 memang dianggap, kalau memang Bapak Ibu dianggap memberatkan, kan ini berdasarkan masukan kan di medsos-medsos, guru guru itu tidak ada waktu membersamai murid-murid kita, sibuk dengan pengelolaan kinerja. Nah, sekarang ini sudah disederhanakan. Artinya apa? Kalau sudah disederhanakan, artinya Bapak Ibu di 2024 sudah bisa dilalui, maka di 2005 Bapak Ibu akan lebih mudah karena sudah disederhanakan. Namanya masih awal Bapak Ibu ya biasa. Kalau masih awal istilahnya kita rasa penasaran gitu Bu ya. Yang mana Pak yang akan kita ambil sedangkan banyak sekali di medsos, gitu kan banyak Bu ya di medsos tuh guru-guru tuh buat konten. Di situ Bapak Ibu sebenarnya konten-konten yang dibuat oleh pendidik itu berdasarkan dari memang apa ya
materi-materi dari Kemendikbudrismen Bapak Ibu. Di situ ada kan di SID itu sudah lengkap Bapak Ibu seperti itu. Izin share screen Bapak Ibu ya. Apakah sudah nampak Bu Fitri? Iya Pak, Halo, sudah nampak. nampak Bu? Ya, Oke Bapak Ibu. Saya malam hari ini Bapak Ibu saya akan membahas tentang pengolahan kinerja guru Bapak Ibu ya. Kalau kita membahas tentang kepala sekolah, pengawas sekolah rasanya Bapak Ibu waktunya tidak akan utuh. Tapi sih ada perbedaan tapi tidak jauh-jauh seperti itu seperti yang tahun kemarin Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu didapatkan dari websitenya Kemendikbudrismen Bapak Ibu yang mana sudah banyak edaran-edaran tentang pengolahan kinerja. Nah Bapak Ibu seperti tadi Bapak Abu itu menyampaikan Bapak Ibu jika belum kenal dengan saya Bapak Ibu, nama saya Daman Said. Nah inilah Bapak Ibu foto saya gitu. Jadi ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu kan tadi ditanyakan sama Bapak Abu, fotonya itu siapa Bapak Ibu. Jadi ini Bapak ini foto saya Bapak Ibu. Jadi yang Bapak Ibu yang belum melihat panduan substansi dan teknis tentang pengolahan kinerja, itu ada foto saya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa baca-baca seperti itu Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu juga sebelum tahun 2025 dimulai, tentunya Bapak Ibu sudah punya pandangan ataupun sudah tahu seperti itu. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa di pengolahan kinerja 2024 Bapak Ibu tuntaskan dulu Bapak Ibu ya sampai akhir Desember ini gitu. Jadi Bapak Ibu tuntaskan dulu pengolahan kinerja yang 2024 ini Bapak Ibu sambil lalu pelajari. Dan ini slide-nya banyak Bapak Ibu, ada 210 set Bapak Ibu kalau sudah membaca, dan insya Allah nanti akan di-share oleh panitia Bapak Ibu lengkapnya Bapak Ibu seperti itu. ya Jadi, siap Pak. tapi di sini Bapak Ibu saya akan akan membaca atau memberikan paparan-paparan yang poin pentingnya seperti itu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, peta informasi pengolahan kinerja guru. Jadi Bapak Ibu jika mendapatkan informasi-informasi Bapak Ibu ini, klik di sini SID pengolahan kinerja 2012. Nah, jika ini diklik Bapak Ibu ini sudah dapat materi seperti ini dan juga semuanya lengkap Bapak Ibu seperti itu. Dan juga Bapak Ibu substansi dan kebijakannya di sini lengkap Bapak Ibu, ada Kebdirjen dan juga surat edaran BKN. Dan juga surat edaran Dirjen GTK Bapak Ibu tentang pengolahan kinerja guru dan kepala sekolah, dan juga di situ ada tutorialnya Bapak Ibu di YouTube dan juga ada daftar pertanyaannya Bapak Ibu. Di sini sudah diberikan akses Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ini daftar isi, saya tidak bisa saya langsung saja Bapak Ibu ya. Ini daftar isi. Ini pendahuluan Bapak Ibu. Ini sebagian dari transformasi pengolahan ASN, Kemenpan RB melakukan transformasi pengolahan kinerja yang diatur ini Bapak Ibu Permen nomor 6 tahun 2023 dan juga Permen RB nomor 1 tahun 2023 Bapak Ibu. Next Bapak Ibu ya, ini sudah ada Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, Kemendikbudrismen membantu mengkontekstualisasikan transformasi kinerja bagi guru dan kepala sekolah Bapak Ibu. Di sini perspektif Kemenpan RB bagi pegawai, alat dalam merencanakan, melaksanakan, meningkatkan kinerja sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Bagi pimpinan, alat dalam mengelola kinerja pegawai secara individu dan kolektif agar bisa berdaya mencapai tujuan dan sasaran. Bagi pemerintah, alat dalam mengelola kinerja seluruh unit untuk mencapai tujuan sasaran pemerintah daerah. Seperti itu Bapak Ibu. Perspektif Kemendikbudrismen di sini Bapak Ibu, semua pegawai mendapat pengakuan atas kinerjanya yang menunjang transformasi pembelajaran untuk mewujudkan peserta yang berorientasi pada peserta didik. Intinya untuk murid Bapak Ibu seperti itu. Nah ini Bapak Ibu arah transformasi pengolahan kinerja guru dan kepala sekolah. Di sini Bapak Ibu pengolahan kinerja sebagai pengendalian, tujuan, metodenya, dan umpan baliknya. Seperti itu. Untuk pendekatan pengolahan kinerja sebagai pegawai, ini Bapak Ibu, tujuan, metode, umpan baliknya. Dan di sini juga pengolahan kinerja sebagai pembelajaran, ini Bapak Ibu, tujuan, metode, umpan baliknya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, sesuai dengan tagline dari Kemendikbudrismen, 3 ciri pengolahan kinerja untuk mewujudkan transformasi pembelajaran. 1, mudah, bermakna, bermutu untuk semua. Mudah seperti apa Bapak Ibu? Pegawai tidak tersita waktu untuk urusan administrasi
Jadi dengan disederhanakan Bapak Ibu, jadi jangan sampai masih ada konten-konten ataupun Bapak Ibu jangan mengeluh itu eh, tidak sempat membersamai murid-murid karena sibuk dengan pengolahan kinerja. Jadi jangan seperti itu Bapak Ibu. Yang tahun 2024 kalau bagi saya itu sudah apa ya? Bagi saya pribadi tidak memberatkan ke Bapak Ibu seperti itu. Justru ini aspirasi Bapak Ibu didengar oleh Kemendikbudrismen di sini dipermudah lagi. Jadi pegawai tidak tersita waktu urusan administrasi dan juga tidak ada proses unggah dokumen oleh pegawai atasan. Jadi di sini Bapak Ibu tidak ada proses unggah dokumen gitu Bapak Ibu. Kalau dulu kan dokumen harus diunggah seperti itu sehingga ada kalimat dari menteri kita pengepul sertifikat kan itu Bapak Ibu. Yang kedua, bermakna. Pegawai diukur kinerja dengan indikator yang relevan. Yang kedua, atasan dan Pemda dapat menyusun prioritas indikator sesuai kondisi sekolah dan daerah. Selanjutnya yang ketiga, bermutu untuk semua. Perubahan yang terjadi tidak hanya di atas kertas, namun melalui proses yang berbasis praktik dan berdampak di kelas atau sekolah. Ini Bapak Ibu, bermutu untuk semua. Jadi bagaimana dengan adanya pengelolaan ini Bapak Ibu ada perubahan yang sehingga nanti bisa berdampak di dalam proses pembelajaran atau di sekolah Bapak Ibu seperti itu. Ini Bapak tagline-nya, mudah, bermakna, bermutu untuk semua. Ini Bapak Ibu, konsisten mendukung transformasi Kemendikbudrismen bekerja sama dengan BKN. Jadi Bapak Ibu, jangan diragukan lagi Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu melakukan pengolahan kinerja seperti tahun 2004 kan Bapak Ibu mengerjakan di platform Merdeka Mengajar itu. Apakah ini diakui? Nah ini Bapak Ibu tanggal 9 Desember kemarin itu Kemendikbudrismen itu sudah dengan Badan Kepegawaian Negara sudah MOU Bapak Ibu dan luncur dan ditandatangani bersama. Di sini pesan kuncinya, regulasi ini merupakan arahan yang diberikan oleh Mendikbudrismen dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Ini Bapak sudah jelas Bapak Ibu ya seperti itu. Ini lagi petunjuk teknis pengolahan kinerja kepala sekolah Bapak Ibu. Di sini pelaksanaan masing-masing terlibat dengan contoh sebagai berikut: pemutahiran data pegawai, perencanaan, pelaksanaan, penilaian Bapak Ibu. Itu sudah jelas Bapak Ibu di Kepdirjen GTK nomor ini tahun 2024 Bapak Ibu. Sudah jelas Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu di bab 2 ini mekanisme pengelolaan kinerja dan guru. Mudah-mudahan nanti waktunya nututi Bapak Ibu kita langsung praktek Bapak Ibu ya ke aplikasi seperti itu Bapak Ibu. Ya. Ini aktor dalam pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Di situ ada guru dan ada guru ini Bapak Ibu sebagai pegawai. Pejabat penilai kinerja jadi atasan Bapak Ibu kepala sekolah gitu. Jadi guru sebagai pegawai mendapat pembimbingan selama proses pengelolaan kinerja untuk meningkatkan praktek kinerja yang berdampak pada kualitas pembelajaran. Nah, di sini kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja. Jadi yang menilai Bapak Ibu jika Bapak Ibu menjadi guru adalah pimpinan kita yaitu kepala sekolah Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu tahapan pengolahan kinerja guru. Di sini ada pemuktahiran data guru. Jadi Bapak Ibu itu data Bapak Ibu itu divalidkan datanya Bapak Ibu. Jika ada ketidaksesuaian divalidkan dan juga di Dapodiknya dan juga CSN dan Dukcapil. Jadi Bapak Ibu datanya itu divalidkan dulu Bapak Ibu sehingga nanti di akhir itu Bapak Ibu tidak menemukan kendala. Dan juga perencanaan menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP. Guru memilih satu subindikator kinerja dari raport pendidikan. Jadi di situ Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu sudah buka aplikasi Bapak Ibu di 2025, nantinya Bapak Ibu itu ada indikator atau ada rekomendasi dari sekolah Bapak Ibu. Bagaimana sih raport sekolah Bapak Ibu? Nah di situ Bapak Ibu sudah ada rekomendasikan. Sama sih di tahun 2024 seperti itu Bapak Ibu. Dan juga guru memilih fokus 7 aspek perilaku ini sama Bapak Ibu di dokumen berakhlak Bapak Ibu. Jadi tetap ada juga di 7 aspek perilaku berakhlak Bapak Ibu. Guru memilih satu indikator kompetensi yang dikembangkan. Jadi Bapak Ibu, guru memilih satu indikator kompetensi untuk dikembangkan. Apa sih kompetensi Bapak Ibu yang akan dikembangkan selama tahun 2024? Nah, ini perencanaan Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, ini tahapan, ini penting Bapak Ibu ya. Pemuktahiran data, perencanaan. Ketiga, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan.
melakukan pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik, berkelanjutan, peningkatan kinerja. A. Diskusi persiapan. Sama sih walaupun di 2024 kan seperti itu. Jadi diskusi persiapan, kemudian observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, refleksi tindak lanjut. Pengolahan praktik kerja dilakukan sebanyak 1 kali dalam 1 tahun, Bapak Ibu. Kalau kemarin kan Bapak Ibu kan 2 kan, Januari, Juni, Juli, Desember. Sekarang itu sudah disederhanakan jadi 1 tahun. Jadi jangan masih mengeluh Bapak Ibu ya, sibuk dengan administrasi. Yang keempat, penilaian. Mendapatkan penilaian. Guru mendapatkan predikat kinerja pegawai dan umpan balik untuk persiapan penilaian kerja periode berikutnya, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan predikat kinerja Bapak Ibu. Sama nanti Bapak Ibu di saat di 2024 ini di Desember Bapak Ibu, kalau sudah selesai dikirim kepada atasan Bapak Ibu, atasan mengirim ke dinas, maka Bapak Ibu akan keluar predikat kinerja Bapak Ibu. Ini tahapan pengelolaan kinerja Bapak Ibu ya. Penyesuaian kegunakan masa transisi pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Nah, saya tidak perlu baca Bapak Ibu, ini banyak Bapak Ibu ya. Dan nanti Bapak Ibu bisa baca-baca sendiri. Ini. Nah ini Bapak Ibu ya. Anjuran kalender implementasi pengelolaan kinerja guru. Ini penting Bapak Ibu. Jadi di situ Bapak Ibu, di situ ada triwulan 1. Yaitu Januari, Februari, Maret. Jadi Bapak Ibu di Januari, Februari, Maret 2025 itu triwulan 1. Apa sih tugasnya guru Bapak Ibu nanti di bulan kinerja? Melaksanakan tugas pokok itu di Januari, berdiskusi dengan kepala sekolah, menyusun SKP untuk 1 tahun. Perhatikan Bapak Ibu, jadi di Januari Bapak Ibu di triwulan 1 melaksanakan tugas pokok, berdiskusi dengan kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu tidak usah curhat-curhat kemana-mana, karena yang akan menilai itu kepala sekolah, pimpinan Bapak Ibu. Diskusi dengan kepala sekolah, menyusun SKP untuk 1 tahun. Di Februari apa yang akan dilakukan Bapak Ibu? Melaksanakan tugas pokok, berdiskusi dengan kepala sekolah untuk persiapan observasi, menerima umpan balik hasil observasi dari kepala sekolah, mulai melakukan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai kompetensi yang dipilih di Februari Maret Bapak Ibu ya. Jadi di Februari Maret itu Bapak Ibu itu sudah ke pengembangan kompetensi, berdiskusi tentang observasi fraksi kerja. Nah, kepala sekolah Bapak Ibu di situ mengelola pelaksanaan tugas pokok, menyetujui dan menyepakati SKP guru. Jadi kalau guru sudah menyusun SKP, maka tugasnya kepala sekolah menyetujui dan menyepakati. Dan selanjutnya mengelola pelaksanaan tugas pokok, mengobservasi praktik kerja guru di kelas. Jadi Bapak Ibu selaku kepala sekolah akan mengobservasi. Itu jangan sampai Bapak Ibu nanti sebagai kepala sekolah tidak mengobservasi mengirimkan umpan balik hasil observasi. Bagaimana sih Bapak Ibu apa ya yang relevan saja. Guru pun juga seperti itu, tidak usah kalaupun ada mau observasi dibuat baik, tidak apa-apa. Kepala sekolah juga menilai yang transparan relevan saja. Apa? Biar nanti guru itu bisa memperbaiki apa sih kekurangan-kekurangannya agar guru nanti memperbaiki. Menyetujui rencana tindak lanjut, memantau dan membina perilaku kerja guru. Itu Bapak Ibu di triwulan 1. Sekarang Bapak Ibu di triwulan 2. Di triwulan 2 itu Bapak Ibu bulannya April, Mei, Juni. Apa sih yang akan guru lakukan di April, Mei, Juni? Melaksanakan tugas pokok, melaksanakan upaya tindak lanjut peningkatan kinerja yang telah disepakati, melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang dipilih. Jadi apa sih kompetensi yang Bapak Ibu pilih? Maka Bapak Ibu sudah mulai dilakukan di April, Mei, Juni. Sedangkan kepala sekolah apa yang akan dilakukan? Mengelola pelaksanaan pokok guru, memantau dan membina upaya tindak lanjut peningkatan gaji guru, memantau dan membina perilaku kerja gitu. Ini di triwulan 2. Nah, sekarang di triwulan 3 Bapak Ibu. Juni, Juli, Agustus melaksanakan tugas pokok, melaksanakan upaya tindak lanjut peningkatan kinerja yang disepakati, melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang dipilih, mulai melakukan refleksi atas upaya peningkatan kerja yang pelaksanaan pengembangan. Jadi Bapak Ibu sudah mulai di triwulan 3 ini Bapak Ibu sudah mulai merefleksikan apa sih peningkatannya yang akan direfleksikan Bapak Ibu seperti itu. Dan untuk kepala sekolah di sini memantau dan membina upaya tindak lanjut peningkatan guru. Itu sama sih Bapak Ibu seperti di 2024 seperti itu Bapak Ibu. Nah sekarang di triwulan 4 terakhir Bapak Ibu, Oktober, November, Desember. Di sini melaksanakan tugas pokok, menyelesaikan refleksi atas upaya. Jadi sesudah direfleksi apa
catatan-catatan Bapak Ibu yang akan diperbaiki Bapak Ibu seperti itu. Dan kemudian Desember mendapatkan predikat kerja tahunan. Itu Bapak Ibu. Sedangkan di situ kepala sekolah memberikan umpan balik kepada hasil refleksi peningkatan yang terjadi. Kepala sekolah memberikan umpan balik kepada guru. Mengkonfirmasi ketersediaan dokumen akunnya pelaksanaan tugas pokok. Dan itu menetapkan predikat kerja tahunan gitu. Dan kepala dinas pendidikan itu menetapkan predikat kerja organisasi satuan pendidikan Bapak Ibu PKO gitu ya Bapak Ibu ya. Itu mendapatkan predikat kinerja organisasi Bapak Ibu. Itu di triwulan 4. Itu poin pentingnya Bapak Ibu. Ini slide-nya ada 210 Bapak Ibu ya. Jadi mungkin saya ambil penting-pentingnya saja. Nanti saya alokasikan waktu untuk Bapak Ibu kita praktek langsung Bapak Ibu ya. Variabel pengolahan kinerja Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya, peta perjalanan pengolahan kinerja Bapak Ibu. Di situ yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, membuat sasaran kinerja pegawai Bapak Ibu. Di situ ada variabel pengolahan kinerja, tugas pokok, praktik kinerja yang saya tadi sampaikan tadi Bapak Ibu ya. Dan itu ada pelaksanaan tugas pokok. Guru mengetahui tugas pokok 5M. Tadi dokumentasi yang perlu dikomunikasikan oleh kepala sekolah. Praktik kinerja, guru memilih satu sub indikator kinerja, indikator raport pendidikan. Di situ sudah ada Bapak Ibu nanti di aplikasinya Bapak Ibu ya, sasarannya atau apa yang direkomendasikan. Perilaku kerja Bapak Ibu ya, dokumen berakhlak Bapak Ibu yang saya sampaikan. Pengembangan kompetensi, guru memilih indikator kompetensi yang akan ditingkatkan. Jadi apa sih Bapak Ibu yang akan ditingkatkan seperti itu. Dan selanjutnya Bapak Ibu pembinaan tahap pelaksanaan. Nah, jadi di situ guru melaksanakan tugas pokok sehari-hari, guru kepala sekolah berdialog dengan melaksanakan diskusi persiapan, observasi praktek kinerja, diskusi tindak lanjut. Ini sama Bapak Ibu sepertinya. Ini sama juga ya di waktu di 2004 seperti ini Bapak Ibu. Dokumen berakhlak juga sama Bapak Ibu. Dan situ juga guru akan mendapatkan rating praktek kinerja dari kepala sekolah Bapak Ibu. Kemudian guru akan mendapatkan rating pelaku kerja. Kepala sekolah mengecek form refleksi guru dan mempertimbangkan dampak hasil belajar pada praktek kinerja Bapak Ibu. Ini peta perjalanannya Bapak Ibu ya. Kerja Anda ini Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ini Bapak Ibu sambil dibaca-baca bagi ini penjabarannya bahwa pelaksanaan tugas pokok Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu tugas pokok di sini Bapak Ibu seperti ini, guru mengetahui tugas pokok dari 5M, dokumen akuntabelitas buku, guru melaksanakan tugas pokok sehari-harinya membersamai murid-murid kita, guru menunjukkan dokumen akuntabilitas tugas pokok ke atasan di luar sistem, dan juga di situ Bapak Ibu kepala sekolah mengkomunikasi kesalahan dokumen kesalahan tugas pokok guru. Ini Bapak Ibu ya, yang seperti ini penjabarannya lagi Bapak Ibu dari pelaksanaan tugas pokok yang tadi Bapak Ibu. Apa saja sih cakupan dokumen akuntabilitas itu? Ada nama di sini dokumen KSP, KSP Bapak Ibu ya, kurikulum satuan pendidikan. Dokumen disusun oleh kepala sekolah guru. Jadi KSP ini sudah tahu Bapak Ibu ya bahwa KSP ini setiap tahun ajaran baru disusun oleh sekolah. Rangkuman kehadiran guru di sini Bapak Ibu dokumen yang berisi rekomendasi kehadiran bulanan kepala sekolah guru. Surat tugas keputusan untuk tugas tambahan, terutama yang tanggung jawab itu tugas tambahan Bapak Ibu jika Bapak Ibu jadi bendahara, rangkuman kehadiran ini sama juga Bapak Ibu ya di tahun 2004. Dan Ya Pak, sama Pak. praktek kinerja Bapak Ibu ya. Di sini praktek kinerja. Mungkin saya sampai jam 20.00 Bapak Ibu, kemudian kita praktek ya. Ini praktek kinerja mudah, bermakna dan bermutu untuk semua guru. Jadi di situ guru dan kepala sekolah berdiskusi dan menjaga indikator praktek yang akan perlu ditingkatkan. Jadi Bapak Ibu diskusi dengan kepala sekolah, apa sih indikator praktek kerja yang perlu ditingkatkan? Terus kemudian kepala sekolah melakukan pemantauan kinerja melalui diskusi persiapan observasi. Dan yang ketiga, kepala sekolah melakukan pembinaan kerja pegawai melalui diskusi dan upaya tindak lanjut serta refleksi. Nah, kepala sekolah menimbang upaya peningkatan kerja yang telah dilaksanakan oleh guru. Ini Bapak Ibu indikator praktik kinerja Bapak Ibu. Jadi indikatornya sih ini Bapak Ibu. Sama kan suasana keteraturan kelas. Jadi di sini Bapak Ibu guru hanya memilih satu. Misalkan di sini kan misalkan misi raport, misalkan praktik pembelajaran, pengertian, guru melakukan praktik pembelajaran. Di situ misalkan aspeknya di sini Bapak Ibu ada manajemen kelas, misalkan peraturan kelas, penerapan disiplin positif, dan di situ ada umpan balik konstruktif, perhatian kepedulian. Nah, di situ Bapak Ibu guru hanya memilih satu. Nah di situ indikator kinerja individunya. Jadi Bapak Ibu jika memilih keteraturan suasana kelas, maka di sini upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar
dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta dan aktivitas belajar. Jika disiplin positif, ini Bapak Ibu langsung Bapak Ibu pelajari Bapak Ibu ya, seperti itu. Ini siklus peningkatan kinerja guru Bapak Ibu. Jadi di situ Bapak Ibu diskusi persiapan, observasi kinerja, diskusi, upaya dan refleksi Bapak Ibu, seperti itu. Di situ ada awal mengintegrasi kemampuan awal, di sini Bapak Ibu kemampuan berefleksi, itu ini Bapak Ibu sudah paham Bapak Ibu ya. Sudah sama sih sebenarnya sama di tahun Sama. Ya, sama, Pak. 2024. Sekarang perilaku kerja Bapak Ibu. Perilaku kerja yang mudah, bermakna, bermutu untuk semua. Jadi guru berdiskusi dan juga kepala sekolah melakukan pemantauan, kepala sekolah menimbang hasil upaya peningkatan kinerja guru Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu perilaku kerja, prestasi pelayanan indikator, memahami ini ekstasi khusus pimpinan Bapak Ibu. Ini banyak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan. Ini berakhlak itu Bapak Ibu ya. Yang kompeten, harmonis gitu Bapak Ibu. Loyal, ini perilaku kerja guru yang berakhlak Bapak Ibu ya. Ini sama sih sama yang di 2024 juga seperti itu. Kolaboratif Bapak Ibu ya. Sekarang variabel pengembangan kompetensi. Jadi di sini Bapak Ibu pengembangan kompetensi mudah, bermakna, bermutu untuk semua guru. Jadi guru di kepala sekolah mendiskusikan mengenai indikator pengembangan yang perlu ditingkatkan. Kompetensi apa Bapak Ibu yang akan ditingkatkan? Jadi Bapak Ibu berdiskusi dengan kepala sekolah. Guru melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi yang relevan dengan indikator yang perlu ditingkatkan. Jadi tidak ada standar minimal JP atau poin Bapak Ibu ya. Tidak ada keterbatasan jenis kegiatan dan juga jumlah jenis kegiatan diskusi disepakati oleh atasan. Jadi guru melaksanakan kegiatan untuk pengembangan kompetensi yang relevan. Jadi tidak ada minimal JP-nya atau poin Bapak Ibu seperti disampaikan tadi di awal. Kalau dulu kan kalau misalkan ikut webinar poinnya 4 gitu Bu ya. Sekarang sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Guru menuliskan refleksi hasil belajar. Kemudian kepala sekolah membaca hasil refleksi guru dan mempertimbangkan kualitas belajarnya dalam penilaian. Tidak ada bukti dukung seperti diunggah seperti sertifikat. Jadi sudah tidak ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah tidak usah unggah-unggah sertifikat lagi. Berdasarkan refleksi guru, kepala sekolah dapat melakukan dialog dengan lebih lanjut terkait dampak hasil belajar pada praktik kinerja pegawai Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu berdiskusi dengan pimpinan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu daftar indikatornya Bapak Ibu, pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, ini sudah ada Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu dokumen akuntabilitas Bapak Ibu. Ini. Guru mengetahui dokumen akuntabilitas yang perlu dikonfirmasi oleh kepala sekolah, Bapak Ibu. Jadi di situ jenis dokumennya seperti misalnya kurikulum satuan pendidikan, perencanaan laporan satuan pendidikan, rangkuman kehadiran guru. Kemudian Bapak Ibu guru melaksanakan tugas sehari-hari, dokumen akuntabilitas dalam rekam kinerja guru, guru menunjukkan dokumen keatasan dalam sistem, jadi tidak ada dokumen yang perlu diunggah ke dalam sistem. Jadi di sini guru menunjukkan dokumen keatasan di luar sistem. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan nanti Bapak Ibu ya dokumen akuntabilitasnya misalkan Bapak Ibu pengembangan kompetensinya Bapak Ibu misalkan mengikuti apalah gitu. Nanti Bapak Ibu tinggal tunjukkan saja kepada atasan. Itu di luar sistem. Gitu. Kalau dulu kan diunggah gitu. Jadi Bapak Ibu di situ Bapak Ibu ditunjukkan saja kepada kepala sekolah gitu. Kepala sekolah mengkonfirmasi kesediaan dokumen keseharian tugas guru. Atasan cukup menyatakan bahwa ketersediaan dan isi dokumen sudah sesuai. Jadi Bapak Ibu nanti pengembangan kompetensinya apa Bapak Ibu nanti kalau sudah sesuai maka itu di situ Bapak Ibu oleh kepala sekolah dinyatakan sesuai. Ini ditunjukkan kalau yang tahun 2024 kan diunggah. Kalau menurut Bapak Ibu sih ditunjukkan dengan diunggah bagaimana? Kalau menurut saya sih tidak ada apa ya, tidak ada sulit kok rasanya Bapak Ibu ya. Walaupun mau diunggah gitu. Cuma yang sekarang ini kan ditunjukkan gitu. Kalau ditunjukkan kan berarti harus di print out kan itu Bapak Ibu. Kalau diunggah, benar, Pak. misalkan kita ikut webinar Bapak Ibu ya, langsung di Hanya download, file aja. ada di file, kita ya. tinggal unggah file kan gitu Bapak Ibu. Kalau ini kan masih print out Ya, ditunjukkan. print out untuk ditunjukkan. Iya, benar, Ya, Pak. kalau saya kan mendingan nggak usah print out, langsung unggah file kalau menurut saya sih. Ya, tapi apalah, kita ini kan bukan pembuat kebijakan Bapak Ibu, tapi kita ini penikmat kebijakan Bapak Ibu. Jadi ikut saja seperti itu. Nah, ini apa saja cakupan dokumen akuntabilitas? Di situ ada dokumen KSP. Ini KSP Bapak Ibu, kurikulum satuan pendidikan. Dokumen yang disusun oleh kepala sekolah ini Bapak Ibu sudah paham sih kalau KSP. Jadi KSP itu Bapak Ibu
Itu kurikulum satuan disusun di awal tahun pelajaran baru. Ini yang menyusun bukan guru, tapi kita bersama-sama Bapak Ibu ya, dengan komite boleh, kepala sekolah, guru Bapak Ibu. Dokumen perencanaan satuan pendidikan. Dokumen yang berisikan rencana kerja satuan pendidikan yang jangka pendek, mana ini Bapak Ibu. Kemudian dokumen laporan. Rangkuman ini sama sih sebenarnya seperti tahun kemarin Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu kesulitan di dokumen perencanaan seperti apa, dokumen laporan itu ada Bapak Ibu di YouTube saya Bapak Ibu di tahun 2004. Silakan Bapak Ibu bisa download Bapak Ibu ya. Ini tahapan pengolahan kinerja guru Bapak Ibu. Di sini pemutahiran data. Ini saya sudah jelaskan tadi Bapak Ibu ya, pemutahiran data termasuk nomor induk, NIP, lainnya ini sudah jelaskan Bapak Ibu. Bagaimana ini tahapannya pemutahiran data Bapak Ibu? Perencanaan, guru sebagai pegawai, ini kan Bapak Ibu ini kan sudah sampai di aplikasi. Jadi saya tutup dulu Bapak Ibu ya, kita langsung ke aplikasi Bapak Ibu ya. Ini kan sudah ngambil di aplikasi Bapak Ibu. Jadi saya langsung izin stop share Bu Fitri ya. Ya, silakan Pak. Langsung Kita kita langsung praktek. praktek saja Bapak Ibu ya. Ya. Praktek saja. Apakah sudah nampak Bu Fitri? Belum Pak, Belum ya. belum. Tar dulu. Terlihat Bu Fitri? Ya, sudah terlihat Pak. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ini masih apa masih uji coba Bapak Ibu ya, masih uji coba. Jadi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu sudahlah Bapak Ibu jangan berpikir ke seperti apa gitu. Intinya Bapak Ibu nanti Bapak Ibu di tahun 2025 Bapak Ibu akan mendapatkan link Bapak Ibu tentang Bapak Ibu jika Bapak Ibu ingin memulai pengolahan kinerja. Jadi di sini Bapak Ibu di sini kita ada perencanaan guru. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi kalau kita perencanaan guru di sini guru Bapak Ibu sebagai pegawai. Di sini Bapak Ibu ini sudah di atas, ini Januari Desember 2025 Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini berlaku 1 tahun. Di sini klik mulai Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu konfirmasi data Bapak Ibu. Jika data sesuai, kita klik data sesuai. Nah, ya lanjut Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya. Nah, ini pelaksanaan tugas pokok, kemudian praktek kinerja. Mudah-mudahan tidak lemot Bapak Ibu ya. Jadi ini Pak Daman mengakses uji coba ya Pak. Jadi Ya, bisa seperti ini. Ini tugas pokok 5M tadi Bapak Ibu, guru merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing gitu Bapak Ibu. Di sini jika tugas tambahan Bapak Ibu jadi klik di sini Bapak Ibu ya. Jika misalkan Bapak Ibu apa sih tugas tambahannya Bapak Ibu, di sini klik Bapak Ibu. Nah, Tinggal klik saja itu ya Pak. iya iya. Jadi tugas tambahannya Bapak Ibu. Oh, ya. Kemudian di sini di praktek kinerja. Ini tidak jalan di saya. Karena ini masih Bapak Ibu, masih apa ya uji coba. Nah, ini di praktek kinerja Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Jadi indikator memfokus meningkatkan kerja. Di sini di Bapak Ibu juga ini sama sih di 2024 Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin melihat rapor pendidikan Bapak Ibu. Jadi kemudian Bapak Ibu di sini ini kan sudah ada rekomendasinya. Jadi rekomendasi Bapak Ibu ini berdasarkan rapor pendidikan. Jadi Bapak Ibu misalkan memilih keteraturan suasana kelas maupun penerapan disiplin positif Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu di pengembangan kompetensi. Ini Bapak Ibu di pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan pilih di sini Bapak Ibu ya. Ini. Misalkan di sini guru melakukan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator lingkungan pembelajaran. Guru pengembangan kompetensi berdasarkan indikator pembelajaran efektif. Misalkan kita klik ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita Bapak Ibu ya. Di sini langsung ke pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Nah, di sini. Nah, di sini Bapak Ibu sudah masuk ke berakhlak tadi. Itu perilaku apa yang Bapak ingin fokuskan tahun ini gitu Ibu. Kemudian Bapak Ibu di rangkuman Bapak Ibu. Nah, rangkuman ini Bapak Ibu, rangkuman Bapak Ibu yang tadi Bapak Ibu sudah lakukan. Ini Bapak Ibu. Jadi tadi pelaksanaan tugas pokok 5M Bapak Ibu, terus kemudian apa saja di sini lengkap Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu di sini sudah di guru, di sini kepala sekolah. Jadi kalau misalkan kepala sekolah di sini Bapak Ibu biasa sih diperiksa, dicek satu persatu gitu Ibu ya. Sama ya Pak. Nah, gitu ya. Jika di sini pelaksanaan guru Bapak Ibu ya. Jadi di sini jadi cek praktik kinerja Bapak Ibu. Di sini pengembangan kompetensinya, pelaksanaan tugas pokoknya.
Kemudian di sini penilaian oleh atasan Bapak Ibu. Jadi lakukan penilaian Bapak Ibu. Sini Bapak Ibu. Tuh. Ini misalkan ini sudah lengkap semuanya Bapak Ibu, jangan juri jadi cek dan sepakati. Jadi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu jangan itu disepakati Bapak Ibu oleh atasan Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti biar mendapatkan linknya, tapi Bapak Ibu saya rasa Bapak Ibu sudah punya sih sebenarnya, karena banyak beredar Bapak Ibu seperti ya banyak sama dengan yang lama sih sebenarnya seperti. Intinya begini Bapak Ibu, kan memang ini Bapak Ibu 2024 itu kan sudah jalani. Nah, sekarang kan disederhanakan mudah, berarti Bapak Ibu pasti pasti apa ya, pasti sudah bisa Lebih paham. melalui gitu, bisa Iya. bisa melalui. Jadi cuma karena apa ya, karena lagi viral saja pengolahan kinerja 25, jadi kita penasaran itu Bapak Ibu. Jadi itu mungkin dari saya sedikit, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan sambil lalu baca-baca, Bapak Ibu sekarang fokus kepada pengolahan kinerja 2024 Bapak Ibu. Di akhir tahun ini Bapak Ibu ya. Kemudian untuk 2025 Bapak Ibu sambil baca-baca. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daman atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Ilmu baru bagi ilmu baru ya semuanya ya bagi kita semua. Tampilannya juga yang baru dan tampilan itu hanya bisa diakses saat mengklik link uji coba. Jadi Bapak Ibu jika ingin mengklik link uji coba, saya rasa itu tidak perlu ya, karena semuanya itu udah bisa kita lakukan lebih sederhana, lebih simpel. Nah Bapak Ibu untuk berikutnya yaitu saya akan buka sesi tanya jawab, saya akan batasi pertanyaan, 1 pertanyaan di Zoom dan 1 pertanyaan di YouTube. Silakan Bapak Ibu tuliskan pertanyaannya di Zoom dan di YouTube, akan saya bacakan. Saya cek dulu mungkin di YouTube sudah ada pertanyaan. Baik, silakan Bapak Ibu atau mungkin mau raise hand bertanya. Ini dari, saya bacakan ya, dari Ibu Bayu, Kota Tangerang, Banten. Ekin saya masih periode berjalan Juli sampai Desember ya. Belum ada fasilitas ganti periode 2025. Oke, itu sepertinya memang belum ada karena ya Pak Daman belum ada ya, karena itu hanya uji coba ya. Memang ada khusus link untuk uji coba seperti yang Pak Daman akses itu. Iya Jadi itu Bapak Ibu. kayaknya Jadi Bapak tidak Ibu kalau mau mencoba, mau pelajari tidak apa-apa. Biar nanti linknya di Bu Fitri, biar Bu Fitri memberikan gitu. Kalau Bapak Ibu ingin mencoba linknya gitu. mencoba Jadi ya. Bapak Ibu, saya tidak apa ya, saya tidak Menutup. menyimpulkan lebih awal Bapak Ibu karena saya bukan pemangku kebijakan. Jadi Bapak Ibu nanti apapun pengolahan kinerja itu baik ada di PMM ataupun tidak ada di PMM, kita ini penikmat kebijakan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu nanti ikuti saja gitu. Tentunya Bapak Ibu nanti akan linknya itu link ya website GTK gitu Bapak Ibu seperti itu. Dan sekarang ini kan untuk keberlanjutan di tahun 2020 ini kita ikuti saja dulu Bapak Ibu seperti itu. Walaupun banyak isu-isu gitu Bapak Ibu ya kan banyak kan di medsos-medsos itu Bapak Ibu kalau di 2005 akan seperti itu selama belum ada kebijakan atau surat edaran resmi dari Kemendikbud kita simak saja gitu Bapak Ibu. Kita nunggu di 2025 mau pakai link, mau ada di aplikasi apa sih, mau PMM dihapus gitu. Kan banyak isu-isu sekarang PMM akan dihapus. Sudahlah, Iya benar kita Pak. fokus kepada pengembangan kompetensi kita bersama murid-murid Bapak Ibu. Apalah daya, kita ini kan guru di daerah kan hanya penikmat kebijakan Bapak Ibu ya. Iya Tidak benar punya Pak. tidak punya wewenang atau ranah untuk seperti ini seperti tidak seperti itu. Yang penting bagi saya ya kita sebagai pendidik kita fokus belajar saja Bapak Ibu. Apapun kurikulumnya, apapun aplikasinya, kalau kita sudah mumpuni kompetensi kita di-upgrade terus insya Allah kita segala apapun Bapak Ibu akan dilalui. Ini kan tugas kita sehari-hari kita sebagai pendidik. Kecuali misalkan seperti saya disuruh
mengobati orang, menjadi dokter dadakan, kan tidak mungkin Bapak Ibu. Ini kan sudah kita jadi pendidik, jadi otomatis ini tugas kita Bapak Ibu. Gitu. Mungkin itu Fitri. Baik, Pak Daman. Semoga dapat dipahami ya Bapak Ibu ya, bahwa apapun kebijakannya tapi kita harus bisa menyesuaikan dan juga bisa uh, bagaimana kita menyikapi kebijakan-kebijakan dan kita mengikutinya sesuai dengan kebijakan yang terbaru. Baiklah Pak Daman, di YouTube ini ada pertanyaan Pak Daman. Ini ada pertanyaan dari Bapak Suwardi. Apakah pengembangan kompetensi harus offline? Seperti itu Pak Daman pertanyaannya. Ya, terima kasih jawabannya sangat bagus. Apakah pengembangan kompetensi harus offline? Ya enggak Bapak Ibu. Namanya pengembangan kompetensi itu kita akan belajar. Offline, online, boleh enggak apa-apa Bapak Ibu. Sama ini kan kita online. Ini kan pengembangan kompetensi kita belajar. Cuma kalau di 2024 ini Bapak Ibu, itu tidak ada upload gitu, tidak ada unggah Ya, sertifikat. ya benar, tidak ada Tetapi ya. perlu dicatat, perlu digarisbawahi bahwa pengembangan atau bukti dukung kompetensi yang kita miliki. Misalkan Bapak Ibu ikut pelatihannya BBGP ataupun Dinas Pendidikan ataupun cabang dinas, itu Bapak Ibu itu apa ya? Di print out Diberitahukan, di print out, diberitahukan kepada sekolah. pimpinan gitu, kepala sekolah gitu. Kalau yang di 2025. Tapi kalau menurut saya sih ya enakan kita langsung upload kan gitu. Cuma yang sekarang ini Bapak Ibu itu tidak berbasis poin gitu. Kalau dulu kan Bapak Ibu kan webinar, sertifikat webinar, poinnya 4 gitu. Kalau guru penggerak 128, jadi pengajar praktik 12 kan gitu. Sekarang itu tidak ya, ada poin tidak Bapak ada Ibu poin seperti ya. itu. Tetapi walaupun tidak ada poin, kita itu di dalam pengembangan kompetensi Bapak Ibu jadi apa ya? Jangan berbasis poin lah. Kalau misalkan Bapak Ibu, jadi pengembangan kompetensi menurut saya Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau Bapak Ibu misalkan seperti ini ingin memperdalam tentang pengolahan kinerja, misalkan saya ingin belajar tentang pengolahan kinerja lebih mendalam, akan saya transformasikan di komunitas belajar dalam sekolah. Ya tidak apa, silakan belajar komunitas pengolahan kinerja di 2026 ini. Silakan mau belajar daring, offline, ataupun belajar otodidak Bapak Ibu di materi-materi yang desain apa-apa gitu Bu. Mungkin itu Bu Fitri. Ya, jadi bebas ya Pak. Kita semuanya tergantung kita sendirinya mau ndak kita itu mengembangkan kompetensi, apakah pengembangan kompetensi itu perlu dilihat oleh atasan, apakah memang pengembangan kompetensi itu memang berasal dari diri sendiri, apakah itu semuanya diperlukan, itu tergantung dari keyakinan Bapak Ibu sendiri, apakah memang perlu atau hanya rekayasa. Dan yang diharapkan pemerintah itu semua pengembangan kompetensi itu memang didasari dalam diri sendiri, termotivasi dari diri sendiri untuk mengembangkan kompetensinya, walaupun tidak ada uploadan, tapi di situ kejujuran Bapak Ibu dalam tentang apa yang Bapak Ibu harapkan di pengelolaan kinerja itu benar-benar tercapai, benar-benar ada, benar-benar terwujud sehingga dapat membentuk Indonesia maju. Begitu mungkin. Nah, mungkin saya cukupkan ya Bapak Daman, pertanyaannya itu yang dari Zoom sudah dibacakan dan dari YouTube juga dibacakan. Melihat kondisi Pak Daman yang kurang sehat pada malam hari ini, semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, untuk berikutnya yaitu adalah closing statement. Baiklah kepada Pak Daman dipersilakan untuk memberikan closing statement-nya. Oke, terima kasih Bu Fitri. Sebelum saya memberikan closing statement, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia webinar, komunitas belajar Komit Rudal, dan komunitas belajar SMA Larangan atas segala persiapan-persiapannya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat Nusantara, baik yang di Zoom dan juga di live streaming YouTube, karena sudah menyempatkan belajar bersama. Dan mungkin tidak muat Bapak Ibu ya, ini kapasitasnya Zoom-nya hanya 100 Bapak Ibu. Dan insya Allah Bapak Ibu jika ingin belajar lagi tentang pengolahan kinerja kepala sekolah, pengelola sekolah, jadi tidak apa-apa Bapak Ibu bisa hubungi admin, jadi kita bisa belajar bersama. Jadi di sini saya Bapak Ibu
Saya di sini juga belajar bersama-sama Bapak Ibu, jadi saya tidak akan menggurui Bapak Ibu seperti itu. Nah Bapak Ibu, menurut saya Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu fokus di pengelolaan kinerja yang 2024 dulu. Karena sekarang sudah akhir Desember Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu, apa yang belum selesai silakan Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa mendapatkan predikat kinerja Bapak Ibu. Untuk yang 2025 ini Bapak Ibu sambil pelajari gitu Ibu ya. Nanti biar untuk materi jangan khawatir, saya sudah berikan ke Bu Fitri lengkap PDF, PPT-nya, dan juga Bapak Ibu jika Bapak Ibu ingin mengakses langsung uji coba yang saya sampaikan tadi saya berikan linknya. Jadi Bapak Ibu silakan Bapak Ibu apa ya coba-coba gitu Bu ya seperti itu. Yang terakhir dari saya Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit yang saya berikan ini Bapak Ibu bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf Bapak Ibu saya tidak bisa berlama-lama karena saya juga kurang fit Bapak Ibu karena saya memang apa ya, saya siang waktu saya memang siang malam Bapak Ibu, banyak waktu-waktu dengan kepadatan aktivitas saya Bapak Ibu, cuma saya tetap semangat Bapak Ibu untuk membersamai Bapak Ibu semuanya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin kita pelajari silakan menghubungi Bu Fitri selaku admin. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Jika ada dalam kegiatan webinar ini ada sesuatu yang kurang berkenan dari Bapak Ibu dalam penyelenggaraan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daman yang sudah menjadi narasumber pada malam hari ini dan memberikan wawasannya terhadap topik webinar pengelolaan kinerja 2025 walaupun dalam kondisi kurang sehat pada malam hari ini. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, silakan isi presensi yang sudah ada di chat Zoom dan di chat YouTube juga sudah dikirimkan, sudah dipin link presensinya. Silakan diisi dengan identitas Bapak Ibu yang benar dan instansi yang benar agar sertifikat dapat terkirim ke email yang benar. Maka pastikan emailnya terisi dengan benar. Dan Bapak Ibu kembali komunitas kolaborasi yaitu komunitas edukasi guru digital Komet Rudal dan komunitas belajar SMA PGRI Larangan dan beraksi mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan webinar dengan topik menulis sebagai terapi otak tepatnya hari Selasa tanggal 17 Desember tahun 2024 tetap di pukul 19 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat di bawah bimbingan Bapak Daman Said SSI. Nah, silakan Bapak Ibu bergabung di komunitas kami di grup WhatsApp, pasti akan diberikan materi yang berhubungan dengan kegiatan webinar dan juga kami selalu akan memberikan rekap kegiatan webinar yang berisi daftar hadir, rekap daftar hadir Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu isi melalui link presensi. Kami akan berikan di grup WhatsApp yang Bapak Ibu bisa akses saat Bapak Ibu itu mengakses link komunitas kolaborasi kami. Di situ terlihat info komunitas di scroll paling bawah, di situ terlihat dan Bapak Ibu bisa bergabung di komunitas WhatsApp-nya nanti akan kami bagikan agar karena di sini di Zoom-nya juga tidak penuh ya untuk mengupload materinya. Nanti akan segera kami upload materinya di grup WhatsApp ya. Bapak Ibu yang belum bergabung bisa bergabung di grup komunitas edukasi guru digital dan SMA PGRI Larangan yang di bawah pimpinan Bapak Daman Said SSI. Baiklah Bapak Ibu, akhirnya acara demi acara telah kita lalui. Saya selaku moderator dan juga selaku penggerak komunitas pada malam hari ini mewakili komunitas kolaborasi memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian kegiatan webinar terdapat kesalahan dan juga kami memohon maaf apabila fasilitas yang kami berikan di luar keinginan Bapak Ibu semuanya. Dan kami juga menerima masukan dari Bapak Ibu
terhadap keberlangsungan kegiatan komunitas kolaborasi agar kedepannya dapat menjadi kegiatan yang lebih baik sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semuanya. Kami juga memohon maaf apabila Zoom yang disediakan hanya berfasilitas hanya di 100 peserta, namun kami juga menyediakan kegiatan webinar ini secara link streaming YouTube di channel SMA PGRI Larangan. Baiklah, Bapak Ibu, ini akan saya bagikan grup WhatsApp dan Bapak Ibu bisa mengaksesnya grup di PMM ya. Baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena udah bergabung di kegiatan komunitas kolaborasi. Tetap standby di komunitas kolaborasi untuk mengikuti kegiatan kami selanjutnya. Akhirnya saya Fitria Nurhasana mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, happy weekend, dan Terima selamat kasih Bu malam Fitri. semuanya. Happy weekend Bu. Sama-sama. Wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Ya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu untuk live di Zoom yang sudah mengisi presensi ya. Bapak Ibu bisa mengcopy link presensi untuk bisa diakses setelah ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengisinya setelah keluar dari Zoom ini ya Bapak Ibu. Ntar lagi kita akan tutup Zoom ini. Baiklah, 1 menit lagi akan saya end Zoom-nya ya.